Ya, pada akhirnya orang akan dalami problem hukum di soal pagar bambu itu. Memang sudah disegel oleh Kementerian Kelautan, lalu dibongkar oleh Angkatan Laut. Itu menyenangkan buat petani ikan, buat nelayan, karena akses mereka untuk melaut akhirnya terbuka. Jadi tindakan dari Angkatan Laut atas perintah Presiden Prabowo tentu tidak memerlukan kejelasan hukum, karena itu hanya dengan alasan membuka hak rakyat, hak nelayan untuk memanen ikan di laut terbuka. Jadi itu adalah upaya untuk membela hak rakyat. Itu satu problem, sudah selesai. Problem berikutnya adalah memastikan itu yang tanam pagar itu siapa, kan? Itu yang masih ditunggu itu. Dan kalau kita mulai mengintip gejala bahwa akan ada satu situasi di mana pemerintah Presiden Prabowo harus menerangkan mengapa ada pemagaran laut. Dan data-data kemudian mulai dibongkar oleh netizen terutama bahwa ternyata laut itu sudah ada HGB-nya tuh. Ini yang kemudian akan jadi problem, karena kalau kita ingat, laut itu tidak boleh di HGB-kan, karena laut itu kalau mau HGB minta izin pada terumbu karang, minta izin pada ikan, minta izin pada kepiting di situ, kan itu prinsipnya bahwa laut itu terbuka, tidak boleh dikuasai oleh swasta, apalagi dalam upaya untuk mengeksekutifkan wilayah itu. Jadi itu keputusan, bahkan itu dijamin karena sengketa itu atau keputusan itu dibuat oleh Mahkamah Konstitusi bahwa laut itu harus terbuka untuk umum, tidak boleh dia diberikan hak apapun, apalagi hak guna bangunan tuh. Jadi membatasi rakyat dengan laut artinya menghindar dari ketentuan hukum yang menganggap bahwa laut itu adalah milik bersama. Jadi itu problemnya. Nah, sekarang kita ada dalam situasi yang akan menegangkan, karena harus dipastikan pertama siapa yang pasang pagar itu. Dengan kata lain, memasang pagar artinya dia sudah punya alas hak, yaitu hak guna bangunan. Dan itu yang sekarang harus dipersoalkan. Siapa yang memberi hak guna bangunan itu? Ya tentu mesti diperiksa pejabatnya siapa, BPN. Tetapi di atas BPN tentu ada kekuasaan lain yang melindungi pemberian hak yang melanggar asas konstitusi itu. Siapa? Yaitu pemerintahan Pak Jokowi ketika itu. Jadi kalau orang bilang Jokowi lagi, ya karena memang pada waktu itu presidennya ada Pak Jokowi, kan. Itu yang harus kita periksa itu. Jadi sekali lagi, kemampuan netizen untuk mengulik-ulik sesuatu yang sifatnya prinsipil akhirnya membuka kesadaran kita untuk memperjuangkan hak. Itu dasarnya. Saya menduga kebisingan politik akan berlanjut karena beberapa ormas besar mulai bersikap ragu-ragu atau mulai mengambil posisi yang kabur dalam soal PIK 2 ini, atau dalam soal pagar bambu ini. Jadi kelihatannya ada operasi, sangat mungkin juga operasi yang ingin membela satu kelompok, atau operasi justru untuk mengambil keuntungan dari hal-hal yang tidak memungkinkan kita duga dari awal. Tapi jelas bahwa pemerintah di zaman Pak Jokowi itu memberi izin itu melalui BPN atau apapun dengan Pemda, tapi itu rejim yang harus kita pastikan bahwa di dalam rejim Presiden Jokowi terjadi pelanggaran hak atas laut, hak rakyat untuk mengelola laut, dan hak itu yang kemudian dipersoalkan sekarang. Kenapa hak itu berubah menjadi HGB? Jadi sekali lagi, ini soal keadilan, dan soal keadilan itu tidak mungkin diselundupkan hanya melalui headline, hanya melalui opini para buzzer, itu hanya melalui talk show. Ini mesti dibawa ke pengadilan supaya terlihat betul bahwa di dalam upaya kita untuk melindungi kehidupan natural di laut itu tidak boleh ditutup dari akses rakyat. Karena laut itu kan diberikan bukan kenikmatan untuk menikmati laut, itu bukan sekedar kenikmatan mereka yang punya villa di pinggir laut, itu juga bukan sekedar tidak nyaman, tapi tidak memberi hak pada rakyat untuk menikmati keindahan laut, tidak memberi hak pada nelayan untuk memanen hasil laut. Jadi laut itu diberikan pada semua orang, tidak boleh dibatasi hanya pada orang tertentu yang punya modal. Nah, pemberian hak itulah yang sedang dipersoalkan. Tentu korporasi menginginkan itu jadi resource kan macam, tetapi kalau amdalnya itu dipalsukan justru oleh transaksi kekuasaan, maka kita mesti bawa itu ke pengadilan. Jadi sekali lagi, pejabat-pejabat di zaman Presiden Jokowi yang memberi HGB itu mesti diadili itu, karena itu bertentangan dengan prinsip natural atau prinsip lingkungan bahwa laut itu tidak boleh diolah atau dieksklusifkan. Yang kedua, ada keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa laut itu adalah milik bersama. Itu prinsip hukumnya atau dalil filosofisnya begitu. Pada akhirnya saya melihat bahwa perlawanan hukum soal PIK 2 ini, soal pagar bambu ini, perlahan-lahan sedang berubah menjadi perlawanan sosial. Perlawanan sosial akan menyebabkan isu hukum itu akhirnya tenggelam. Karena kemarahan rakyat itu tidak mungkin didalilkan lagi mengikuti hukum. Keadilan hukum itu kalau gagal diperjuangkan akan berubah menjadi tuntutan keadilan politik, keadilan sosial, bahkan keadilan kebudayaan yang di dalamnya ada unsur-unsur sara, agama, doktrin-doktrin yang absolut. Jadi kita mulai melihat bagaimana gejala ini kalau dia dibiarkan terus, maka akan jadi kasus pertama di Indonesia betapa sebuah upaya hukum yang gagal, artinya negara gagal memberi kepastian lalu diambil alih oleh
keadilan jalanan. Nah, keadilan jalanan ini jangan disalahkan, karena ini yang kita sebut sebagai social unrest, sebagai simbol pertama dari perlawanan selalu dimulai dari kerumunan, gosip, lalu berubah menjadi kerusuhan. Itu yang harusnya kita pastikan supaya tidak terjadi. Jadi penyelesaian hukum harus cepat-cepat dilakukan. Kalau pemerintah setiap kali ditanya menganggap bahwa mereka tidak tahu urusannya, dan pada akhirnya rakyat merasa bosan untuk bertanya soal ini pada pemerintah, maka rakyat akan ambil kesimpulan sendiri bahwa pemerintah tidak bisa kasih jaminan keadilan, maka keadilan akan dicari melalui tokoh-tokoh publik. Soal perjuangan yang kita sudah kenali bahwa setiap isu sosial kalau tidak bisa diselesaikan secara formil akan diselesaikan melalui kemampuan, sebetulnya kemampuan organisasi masyarakat sipil, kemampuan tokoh-tokoh informal untuk memimpin pergerakan, ulama, pemimpin-pemimpin adat, tokoh-tokoh informal. Pertama kita tahu bahwa Banten ini itu adalah kumpulan orang-orang pemberani, dan masalah ini yang sebetulnya harus dilihat secara teliti oleh Presiden Prabowo, karena setelah pagar itu dirobohkan tetap problemnya belum selesai, karena orang ingin dapat kepastian apakah akan ada cara berikutnya untuk menghalangi nelayan, apakah akan ada lagi beko-beko yang berkeliaran untuk menimbun lahan-lahan petani ikan di situ. Dan itu semua sudah jadi satu gejala politik. Jadi sekali lagi bagian itu yang hendak kita uji, apakah pemerintah mampu untuk memberi rasa ketertiban dan rasa keadilan, atau keadilan itu akan dicari di jalan-jalan, akan ditemukan melalui aktivitas kekerasan sosial di wilayah yang kita tahu selalu panas secara politik, dan masalah-masalah yang terhubung dengan kekuasaan juga masih merupakan isu setelah pilkada. Dan itu yang bisa mengompori secara natural, bukan dikompori oleh tokoh-tokoh, tapi dikompori oleh isunya sendiri. Jadi isu yang tidak pernah diselesaikan dia akan tumbuh terus, dan makin lama bara sosial itu akan merambah ke wilayah-wilayah kebudayaan, wilayah rasis terutama, dan wilayah agama. Kita balik pada isu utama tadi bahwa pagarnya sudah dibongkar, akses nelayan ke laut lepas sudah dibuka. Sekarang masalah yang tetap tertinggal adalah misteri itu pagar siapa, diberi izin oleh siapa, dan lebih dari itu pemetaan yang sudah dibuat melalui penelitian netizen ini memperlihatkan bahwa hak guna bangunan itu sudah diberikan pada Pantai Indah Kapuk. Jadi pertanyaan utamanya siapa yang memberi hak itu, dan kita kembalikan pada prinsip bahwa hak itu tidak boleh diberikan karena ada aturan bahwa alam terbuka, apalagi laut itu tidak boleh secara eksklusif dimiliki oleh satu kelompok. Akses menuju laut itu tidak boleh ditutup karena itu bukan bagian dari kepentingan satu orang aja tuh. Nah, menatap matahari, menghasilkan romance di pinggir laut itu dari sejak peradaban pertama itu sudah menjadi hak publik. Jadi jangan sekedar dibayangkan bahwa hak untuk menikmati alam itu, keindahan alam itu adalah hak yang harus berbayar. Itu artinya kita membuat klasifikasi seolah-olah alam semesta itu ada tolnya, ada tarif masuknya. Itu juga yang mesti kita pastikan bahwa kemampuan kita berpikir secara filosofis memungkinkan kita untuk menuntut hak yang sudah diberikan pada alam. Jadi kita akan tonton masalah ini lebih jauh, dan dengan satu kepastian kita tuntut pengadilan. Sebetulnya upaya terakhir adalah pengadilan untuk menunjukkan mana dokumen yang dibuat oleh pejabat mana di dalam era siapa yang menyebabkan masalah ini harus diselesaikan dengan perintah Presiden Prabowo. Jadi tetap soal hukum mesti dilanjutkan, dan itu pasti akan menyangkut mereka yang terlibat di dalam sebetulnya konspirasi atau kong kali kong dengan rejim sebelumnya.